Lalu tidak memerlukan akta notaris. Ini sembari kita kendala di lapangan. Ternyata waktu membuka rekening bank banyak juga tidak tahu. Awal-awal ada juga yang tahu, tapi minta penegasan, minta akte penegasan dari notaris. Ada yang pernah buat? Di tempat saya banyak yang buat. Karena saya tidak pernah buat ya. Di tempat saya bank, PT Perorangan waktu membuka rekening bank, dia nggak mau semua berkas yang dari aku ini. Nggak mau buka, nggak boleh. Maunya ada akte penegasan, menegaskan ya, dalam namanya aja penegasan. Tapi ada yang buat, saya belum pernah buat. Kalau kita buat, ini sudah lepas dari prinsip sebenarnya ya. Karena itu mempermudah dengan biaya ringan. Tiba-tiba ada penegasan, aktenya penegasan jauh lebih mahal dari PNBP. Karena PNBP-nya ini hanya 50.000 ya. Tapi banyak pelaku usaha yang juga akhirnya membuat akte penegasan. Ya mestinya bank tidak meminta hal itu ya. Kalau keseluruhan modal kita tahu bersama dengan akte notaris ya. Lalu yang keempat, hanya warga negara Indonesia. Tadi 17 tahun. Nah, sedangkan di ujian kita berapa? 18 tahun. Ini juga tidak mungkin dia umur 17 tahun buka PT Perorangan. Kenapa? Karena NPWP waktu buat usia harus 18 tahun. Dulu mereka tidak saling TikTok kan mungkinnya. Jadi aneh ya. Jadi ini agak aneh. Tadi Bu Kuli bilang memang landasan hukumnya agak aneh gitu ya. Banyak kata-kata yang nafsirnya nafsir bebas. Jadi tidak bisa umur 17 tahun membuat PT Perorangan yang prakteknya ya. Lalu modal kalau yang keempat, kebutuhan modal WNI dan WNA ya. Asing juga boleh ya. Lalu yang kelima, modal hanya UMK. UMK itu usaha mikro kecil ya. Kalau kita lihat dari logo PT Perorangan ini kayak gerobak gitu ya. Dari logonya kita sudah lihat itu kegiatan-kegiatan usaha yang diperbolehkan seperti itulah. Tetapi banyak di tempat saya dia tambangan, dia konstruksi. Masuk akal juga cara dia berpikir. Kenapa? Karena di dalam OSS di informasinya itu kabel itu boleh 1 miliar investasinya. Sedangkan UMK ini kan sampai 5 miliar. Dari situlah dia menafsirkan berarti boleh. Nah, sudah buat, sudah daftar, ngurus izin tidak bisa. Ya, karena dimintain siapa komisarismu ya, dia tidak bisa menunjukkan. Jadi persyaratan itu menjadi gugur waktu prakteknya ya. Ini kelemahan ya, kelemahan kendala yang terjadi kalau PT Perorangan ya. Dan tidak semua kegiatan usaha itu boleh dilakukan oleh PT Perorangan ya. Meskipun boleh di AU, belum tentu perizinannya itu boleh. Konstruksi mikro boleh, tapi waktu mengurus izin konstruksi tidak bisa ya. Mau dapat SPU aja tidak bisa, apalagi SS-nya. Nah, akhirnya mereka pelaku usaha membuat PT Perorangan untuk kegiatan konstruksi menjadi gagal. Banyak di tempat saya, bagaimana Pak cara menghapusnya? Karena dia membuat PT atau CV. Nah, kalau dia membuat CV atau PT, KTP-nya sudah tidak bisa dipakai daftar. Karena sudah di PT Perorangan, harus dihapus dulu. Nah, itu banyak pelaku usaha yang membiarkan, lalu dia cepat-cepat dari direktur, begitu didaftarkan tidak bisa. Ya, karena dia masih terdaftar di PT Perorangan itu mesti harus dihapus dulu. Lalu organ perseroan tidak ada,
yang persekutuan modal, organ perseroan, LPS, direksi dan komisaris. Yang kedelapan ada laporan keuangan diatur melalui format yang ada di dalam sistem. Ya, jadi ini juga banyak pelaku usaha tidak lapor. Banyak pelaku usaha tidak lapor. Kebetulan di tempat saya menjadi tempat mereka untuk curhat bagaimana Pak ini di sistem. Ya pantas tidak bisa Pak. Ini belum pernah laporan. Istilahnya laporan SPT. Nah SPT-nya PT Perorangan ini ada di dalam akunnya. Di dalam akunnya. Ya di PT Perorangan itu. Bisa bayangkan kalau pelaku usaha ini membuat di biro jasa. Ini biro jasa juga apa ya? Cerdik menurut saya. Dia buatkan akunnya tidak dikasihkan. Berharap kalau perubahan lagi pasti datang kepada saya. Nah ini cerdik namanya ya. Jadi bilanglah pada pelaku usaha jangan ke biro jasa, salah ya. Akhirnya untuk mengupgrade lagi harus datang lagi ke BKPM dan itu cukup membuang waktu ya. Kalau di persekutuan modal laporan keuangan tidak diatur secara khusus. Yang terakhir pembubaran perseroan dengan mengisi format isian. Kalau PT Perorangan, sedangkan persekutuan modal berdasarkan LPS, jangka waktu berakhir dan lain-lain. Ini perbedaannya secara mendasar. Lalu slide 9. Ini tema kita. Perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal berdasarkan pasal 9. Slide 10. Pasal 9 PP 8 tahun 2001 untuk pasal 17 Permenkumham 2001 tahun 2001. Yang pertama, perseroan perorangan harus mengubah status dari perorangan jika pemegang saham menjadi lebih dari satu orang, lalu tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Ini kalau dia misalnya mau main kegiatan usaha yang memang harus 5 miliar, di atas 5 miliar ya, seperti perdagangan hasil perikanan 46206 itu wajib di atas 5 miliar. Nah, kalau dia mau usaha itu berarti dia harus ke PT Persekutuan Modal ya, atau PT biasa. Lalu yang kedua, perubahan status melalui akte notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada menteri. Nah, tadi Bu Uli bilang kita jangan sampai menjadi notaris copy paste, meskipun kita semua di sini pasti copy paste. Ya. Yang terpenting adalah kita tahu konstruksinya, konsepnya akte itu penting. Ya. Jangan sampai kita main copy paste, kita tidak tahu, ya, tidak berubah, tidak mengerti konsep dibuatnya akte perubahan itu. Siapa yang sudah pernah membuat akte ini? Perubahan status melalui akte notaris dari PT Perorangan menjadi PT biasa, ada di tempat ini? Bapak Ibu, ada yang sudah pernah membuat perubahan PT Perseroan menjadi PT biasa? Boleh angkat tangan.